والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih berikan kita nikmat untuk bisa senantiasa bermajlis ilmu, menghadiri taman-taman surga. Yang ini juga merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah taman surga untuk mengkaji kisah para sahabatnya yang mulia, yang menunjukkan kita sedang bersama beliau-beliau para sahabat radhiyallahu anhum malam mulia ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika senantiasa sering berada di rumahnya, maka ada yang bertanya kepada beliau rahimahullah, apakah tidak bosan dengan kebiasaan semacam itu, senantiasa di rumah saja? Maka beliau rahimahullah menjawab, bagaimana saya bosan sementara saya di rumah bersama para rasul, bersama nabi, bersama para sahabat, bukan bersama dengan jasad nabi dan para sahabat beliau Abdullah bin Mubarak, melainkan maknanya beliau di rumah senantiasa menghabiskan waktu untuk membaca sirah nabi dan sirah sahabat. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan di malam Selasa yang mulia ini, setiap pekannya kita bersama para sahabat radhiyallahu anhum, karena kita sedang mengkaji sirah sejarah-sejarah mereka yang mulia. Semoga dengan majlis ini Allah berkahi kita dengan keberkahan dapat mengamalkan dalam mencontoh sejarah kehidupan yang telah dibereskan oleh para sahabat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, memampukan kita untuk bisa mengamalkan dan mendakwahkan. InsyaAllah semoga mendapatkan keistiqomahan sampai kematian menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersampaikan kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga terlimpahkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhum, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah kita kaji bagaimana kehebatan beliau, kepahlawanan beliau, dan luar biasa memang bagaimana Allah tunjukkan, ya, di antara panahnya Allah itu ada pada pedangnya Ali bin Abi Thalib yang mampu dengan izin Allah Azza wa Jalla mengalahkan, menaklukkan, menghabisi, ya, membunuh para kesatria orang-orang kafir, baik pada perang Badar, ya, sebagaimana telah kita kisahkan, pada perang Tanding beliau mengalahkan dengan mudahnya musuh yang tanding dengan beliau. Kemudian pada perang Khandaq, perang Ahzab, ya, dengan kesatrianya yang awalnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada perang Khaybar dengan dua kesatria Yahudi Khaybar, ya, yang sampai badan musuhnya setinggi 2 meter gitu, ya, lebih. Walillahilhamd, dengan izin Allah, Allah pun taklukkan itu lewat tangannya Ali bin Abi Thalib. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka tentu berbicara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukan hanya kehebatan beliau di medan laga jihad fisabilillah ketika beliau radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin yang keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Beliau adalah khalifah yang juga sangat adil dan jujurnya. Beliau radhiyallahu anhu adalah khalifah, ya, yang sangat zuhud
lari dari dunia semata-mata ingin mengejar kebahagiaan akhirat. Padahal status sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin, kaum mukminin. Tapi tidak kemudian memanfaatkan jabatan tersebut untuk memperkaya diri. Justru beliau katakan kepada dunia, pergilah dariku, pergilah dariku. Menjauhlah dariku, jangan berada di depanku, tapi carilah orang lain selainku. Itu beliau ucapkan kepada dunia. Menunjukkan memang betapa zuhud waraknya ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang Masya Allah ya, jujur adilnya sudah jelas ya, terbukti. Bahkan sebagai qadi, sebagai hakim, mulai sejak masa Umar bin Khattab. Bahkan sebelumnya sejak zaman Rasul SAW yang pernah mengutus beliau ke Yaman. Beliau Ali bin Abi Thalib juga kemudian ya dinyatakan oleh Rasul SAW sebagai qadi, sebagai hakim yang insya Allah dari lisannya ya akan mengeluarkan kalimat-kalimat sebagai keputusan yang jujur. Ali mengatakan sendiri bahwa ya Rasulullah, aku masih muda. Engkau pilih saya sebagai hakim di Yaman. Maka Rasulullah SAW mendoakannya ya, kemudian memerintahkannya, memberikan pengarahan untuk mendengar jangan dari satu pihak, tapi dengarkan dari pihak yang satunya agar engkau bisa menimbangnya. Nah, ini arahan Rasul kepada para hakim dan tentu kepada kita semua agar jangan sampai mendengar dari satu pihak. Kalau kita mendengar dari si pihak, dari si laki-laki, dari dia sebagai suami yang lagi gaduh sama istri, awak dengarkan kawan awak nih saat yang laki-laki si suami. Tahu awak dengarkan dari pihak si istri. Boleh jadi kita akan mudah menyalahkan si istri. Memang betul lah, kok bisa lah ada bini kayak gitu Pak. Terakhir kok enggak lah Bapak sama dia. Mak kok aku udah lepaskan Pak. Nah, awak kompori pula untuk mereka. Sedangkan kita tidak tahu dari pihak si bagaimana kenyataannya. Nah, ini harus bersikap adil kita. Kalaupun kita dengar dari pihak istri, kita harus dengar Allah alam bisawab. Kita belum dengar dari pihak si suami cemana betulnya. Ya kalau kita dengarkan dari satu pihak, habislah si lawan, Pak ya. Tahap apa katanya? Begitu ya. Kata Pak. Jangan mudah percaya. Bahkan Rasul sudah menyatakan ini, Masya Allah, kata bil mar'i, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dia mengatakan, menceritakan apa saja yang dia dengar. Dia dengar langsung dia sampaikan, infokan ke orang-orang, ini udah pendusta. Ya. Karena memang fa inna dzanna akdzabul hadits. Prasangka itu yang masih dugaan belum valid kabar ke kita. Dugaan-dugaan itu kata Nabi itulah sedusta-dusta ucapan. Kenapa masih masih kabar-kabar, masih kabar-kabari, masih kabar angin, ya, masih dugaan, udah langsung diceritakan. Belum tabayun, belum tasabut, memastikan, mengcross-check, belum ada fakta yang kemudian apa yang bisa diungkapkan sebenarnya kejadiannya, udah diceritakan ke orang-orang, maka dia sudah dianggap pendusta. Maka setiap kabar yang kita terima cukup sampai ke kita saja, jangan lisan kita kemudian menyambung lidah dari para lidah-lidah orang penghibah dan yang mengatur domba. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Ali sejak zaman Rasulullah SAW sudah menjadi. Maka ketika beliau menjadi khalifah, tentu sifat hakim dan keadilan yang beliau miliki ini tentu beliau amalkan dan jauh lebih baik. Pada zaman ini Allah Azza wa Jalla, ya, beliau, ya, Masya Allah, ketika di hari Jumat itu pernah berkhutbah, berdiri di atas mimbar
sembari mengatakan, wahai rakyatku, sungguh kalian memiliki hak-hak sebagai rakyat, keputusan yang adil dan pembagian yang sama, di mana tidak ada kebaikan yang paling Allah cintai kecuali hukum pemimpin yang adil. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, menunjukkan bahwa beliau, apa yang beliau sampaikan ini dengan kejujurannya, ya, jauh dari sifat kemunafikan. Apa yang beliau sampaikan ini beliau realisasikan. Wahai rakyat, kalian mendapatkan, ya, dan akan mendapatkan keadilan, mendapatkan apa yang semestinya akan kalian terima, ya. Dan memang beginilah seharusnya sikap pemimpin. Rakyat itu harus mendapatkan pembagian yang sama, ya. Ini dalam kitab At-Tamhid Imam Ibn Abdul Bar, beliau sebagai teladan dalam kepemimpinan kekhilafahan. Rakyat itu harus dikasih pembagian yang sama, harus adil, ya, jangan tidak adil, ya. Sedangkan yang kita pimpin aja, Pak, misalnya nih, ada di antara kita, dan tidak ada malam ini ya, yang punya istri 2. Siapa yang memiliki istri lebih dari 1, kata Nabi SAW, dan dia lebih condong kepada salah satunya, maka dia akan nanti datang di hari kiamat dengan jalan miring, kata Nabi SAW. Ngeri itu, Pak. Ngeri. Ketika condong dengan salah satu, condong apa maksudnya? Karena tidak adil dalam hal nafkah. Dan adil ini memang dalam hal nafkah. Tapi kalau dalam hal cinta ini nggak bisa adil. Artinya apa? Boleh tidak adil ketika dalam cinta. Kenapa? Memang nggak bisa. Allah sendiri katakan dalam Qur'annya, nggak bisa. Dalam Al-Qur'annya Allah sampaikan itu kalian tidak bisa adil dalam hal cinta. Kalau ada 2 istri lebih cinta dari istri yang pertama, ya nggak masalah. Tapi kecintaan lebih cinta kepada istri pertama misalnya, bukan berarti dalam hal nafkah dilebihkan. Rasulullah SAW itu menggilir jatah kunjungan itu beliau setiap ba'da asar. Setiap ba'da asar dalam sebuah hadis beliau mendatangi rumah-rumah istrinya. Ya, tentu yang paling selatan itu rumahnya Hafsah. Baru sebelahnya Masjid Pas rumahnya Aisyah. Sampingnya Aisyah rumahnya Saudah. Belakangnya ada Ummu Salamah. Sebelahnya lagi baru rumah putrinya Fatimah dengan Ali. Di belakangnya nanti ada rumah Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah. Paling ujung nanti rumahnya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anhum. Itu pada asar itu. Ya. Dan beliau adil dalam hal nafkah, di antaranya ketika mendatangi rumah-rumah istri. Ya, tapi kalau dalam hal cinta, tentu pernah kan Aisyah itu menyampaikan dalam hadis, ya Rasulullah, aku memang belum pernah bertemu sama Khadijah, tapi nama beliau lah yang senantiasa Anda sebutkan. Ya, Nabi tersinggung, yang kemudian mengatakan maaf mudah-mudahan. Ya apa ya? Ya mungkin sebagai pelajaran juga mendidik istri. Ini bahasanya agak, kalau kita sebagai Aisyah ya agak tersinggung juga akhirnya. Dari beliau lah saya mendapatkan anak. Masya Allah. Aisyah Pak nggak ada keturunan dari Rasulullah. Tersinggung nggak Pak Bu kalau sebagai Aisyah kita? Ya makanya jangan kemudian singgung-singgung juga tentang Khadijah yang sudah wafat. Iya betul. Aku emang nggak pernah ketemu Khadijah ya Rasul, tapi asik beliau lah saja yang kau sebutkan. Ya. Kalau sedekah kambing itu ke keluarganya Khadijah, Rasulullah sering lakukan itu. Istimewa betul Khadijah. Iya gimana nggak istimewa? Orang yang sudah mewakafkan hartanya untuk perjuangan awal-awal dakwahnya Nabi, awal-awal diutus menjadi Nabi, habis semua kekayaan. Padahal juragan kaya raya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, habis hartanya untuk dakwah Islam. Ya, sebenarnya di dunia itu yang habis, di akhirat tersimpan, Allah akan dapatkan. Ya sebenarnya nabung itu Khadijah, tapi inilah tabungan yang berat Pak. Tabungan yang berat. Kita kadang nabung yang ringan
yang nampak digitnya berapa. Awak cek di mesin rekening gitu ya, mesin ATM itu. Awak hoji hendak menabung di situ karena nampak masih ada bonus. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Tim ala kulli hal bahwa adil ini harus kepada apa yang kita pimpin, karena Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kalian akan ditanya tentang rakyat kalian. Ra'iyatihi, dari hadis inilah akhirnya disebutkan ra'iyat, ra'iyah, yang dipimpin. Rakyat ini bahasa diambil dari bahasa. Ya, kalau bahasa kita kan RAK, YAT, rakyat. Dalam Arabnya ain. Pengurusnya yang memimpin ra'i, diambil dari bahasa menggembala. Yar'a itu menggembala. Jadi betul-betul diayomi. Orang menggembala itu kasih makan, ya kan? Kalaupun makanan yang nggak diambilkan langsung ke kandang, ya kita giring ke tempat pengambilan makan. Tentu hati-hati ya, jangan sampai di tempat yang di antara yang halal sama yang haram. Tengah-tengah itu awak gembalakan kambing, ini nggak boleh. Rasul bersabda kan tentang innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram karra'i yar'ahul al-hima, sebagaimana seorang penggembala menggembala di antara atau di dekat hima, daerah yang terjaga, yang nggak boleh diambil kecuali izinnya. Ya kambing mana tahu ini rumputnya harus izin dulu, berarti haram kalau nggak izin. Nah ini rumput yang umum, tak apa aja, tak apa-apa. Mana tahu si kambing? Yang penting hijau, sikat. Nah, yang dosa siapa? Si kambing apa yang menggembala? Pengembalanya. Maka menggembala ini nggak asal, tidak asal. Ya sama lah yang lain-lain juga kan. Kalau memang ada orang yang memang memanfaatkan lahan untuk dia pelihara ikan, awak pula datang mancing mania di situ. Hati-hati juga ya. Dan yang lain-lainnya yang punya orang jangan. Ra'i yar'a, menggembala. Ya, maka para penggembala, kepala rumah tangga ataupun pemimpin ra'i, dia harus memberikan jangan yang syubhat kepada rakyat. Nah, yang penting ketimbang kelaparan apa itu? Pakai rumus pula kadang naudzubillah, cari yang haram pun susah, pun lagi yang halal diaminkan malaikat baru tahu rasanya. Ada kan? Cari yang halal pun yang halal yang haram pun payah, apalagi yang halal. Oh, itu disusahkan Allah baru tahu rasanya. Sedangkan Nabi kita sudah mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal ya Allah. Ya, tidak dengan yang haram. Jangan buat kami melirik lagi kepada yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku ya dengan nikmat-Mu aja ya Allah. Tidak bergantung kepada orang selain. Masyaallah. Cukupkan aku dengan yang halal-Mu ya Allah. Ini doa Nabi. Contohnya harus kita doa senantiasa begini. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla ra'i, pemimpin rakyat yang dipimpin jangan tidak adil. Termasuk rakyat yang dipimpin adalah istri yang lebih dari satu, condong kepada sebagian, mereng nanti jalannya di mana? Ya. Kepada rakyat yang begitu banyak juga jangan tidak adil. Kampung ini yang banyak milih poin jalan diri saja bon. Ya. Atau ini kampungku orang setempat, apa kata orang nanti, udah kampung sini, tak ku bolo pula jalan. Padahal ada dana yang lain misalnya untuk membolo jalan yang lain. Jangan udah ini dicantik, kurang cantik, cantikan lagi, jangan sana tak bolo sampai lubang, udah kayak lubang lagi, udah agak tanpa ada yang nanam pisang. Bisa situ cari ikan pun di situ ya, beronang pun ada adik-adik kita pun bisa di situ.
Ya jangan begitu. Ya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla dengan anak kita pun. Rasulullah pernah singgung, Rasulullah pernah nasihatkan kepada salah seorang sahabat yang hanya mau mencium kepada salah seorang anaknya. Yang lain kau cium Pak? Tidak ya Rasul, dia saja. Langsung Rasulullah nasihatkan baik-baik kepada sahabat ini. Soal ciuman itulah. Cium semua. Ya, artinya harus bersikap adil kepada anak bungkulu juga. Jadi rakyat itu adalah setiap yang dipimpin. Nah, Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan sudah ya, demikian kalimat beliau yang sangat baiknya, keputusan yang adil dan pembagian yang sama. Kalian punya hak-hak sebagai rakyat yang demikian juga. Ya, di mana tidak ada kebaikan yang paling Allah cintai kecuali hukum pemimpin yang adil. Kitab At-Tamhid Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, zaman dimakan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai beliau juga kemudian pernah berkata di depan orang, hai manusia, demi yang tidak ada ilah kecuali Allah, aku tidak mengambil dari harta kalian rakyat, ya, kecuali ini aja. Beliau kemudian keluarkan sebotol minyak wangi dari satu baju. Ya, segini aja ya, nggak banyak-banyak. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan ini adalah hadiah dari pemimpin bangsa asing yang diberikan kepada dari bangsa asing pula. Ini pun dari orang. Ya, pembagian orang ya, walaupun orang kafir tentu bisa diterima. Ya. Jangan kemudian kalian ragu atau kemudian kalian curiga, ya, kemudian memperkaya diri sendiri. Ya, nauzubillah. Dan kita pernah tahu ya, ada seorang, katakanlah dia ada amanah pejabat begitu, menyampaikan gajinya tiap bulan. Apa yang buat kita terpelongo Pak ya? Ada begitu ya, mantan artis yang kemudian dia menjabat menyampaikan gaji tiap bulannya. Ya, ada yang ingat berapa kata beliau? Ya nggak usah diingat juga lah. Ya, sakit awaknya yang mendengarkan. Ya, sebegitunya ya, sampai beliau ya bisa menyampaikan hal itu di depan Allah alam bisawab. Apa motifnya? Ya, ala kulli hal jangan sampai memperkaya diri dengan menjaga. Ya, karena apa? Sejatinya itu adalah amanah. Ya, untuk Allah bukakan kepada kita pintu amal saleh. Jadi sebagai pejabat itu kita langsung muhasabah. Oh, Allah memberikan aku kesempatan beramal soleh. Apapun kita dikasih jabatan, amanat, kedudukan, ya sebagai petugas, apalagi di rakyat, di umumnya manusia, banyak umat Islam kita, maka anggap itu adalah pintu amal soleh untuk kemudian kita memperbanyak pundi-pundi pahala, bukan memperbanyak apa? Rupiah. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kemudian bukti yang lainnya, beliau pernah mengatakan tidak halal bagi seorang khalifah ya dari harta Allah ini kecuali cuma 2 piring saja. 1 piring untuk dia makan bersama keluarga dan 1 piring lagi untuk dia makan bersama orang-orang sebagai tamu. Ya, itu aja. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad. Statusnya adalah sahih. Jamin dengan Allah. Ya, artinya apa? Untuk mencukupi dia dan keluarga, sama yang mungkin namanya juga pejabat Pak ya, tentu ada tamu yang banyak silih berganti datang ya juga dijamin. Ya itu aja. Tidak lebih. Ya. Bahkan dia mengatakan tidak ada kecuali cuma 2 kesempatan. Masya Allah. Inilah sifat takwa, wara' dan keadilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zaman dengan Allah Azza wa Jalla ya, beliau kemudian ya pernah didapati oleh seseorang yang sedang kedinginan. Ya, akhirnya beliau dikatakan, hai Amirul Mukminin, Allah menjadikan dari harta ini bagian untukmu dan keluargamu. Engkau sekarang kedinginan seperti ini. Maka jawab beliau, demi Allah, aku tidak akan ambil harta kalian sedikit pun. Dan kain alas ini adalah yang aku bawa dari Madinah.
Karena pusat beliau itu adalah di Kufah, Irak. Berbeda ketika Abu Bakar, Umar dan Utsman yang masih di Madinah. Ketika Ali bin Abi Thalib itu ibu kotanya ganti ke Kufah, Irak. Ya, zaman ini kan Allah Azza wa Jalla ini yang kebawa dari Madinah. Ya. Dan Masya Allah karena ditiru oleh khalifah sepeninggal beliau, di antaranya Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, awalnya berada di istana, beliau suruh ini pernak-pernik ya, kemudian yang menghiasi istana, perabot-perabotnya suruh, kemudian dijual, kemudian ditaruh ke Baitullah. Bahkan kemudian beliau pindah kantor, tidak semewah ini. Hari ini kita lihat ya, berlomba-lomba dalam mempercantik kantor sebagai tempat dia mengurus, bahkan membangun ya lebih dari kebutuhannya ya, dibuat semewah mungkin ya, dibuat semacam gedung putih, wah ya kayak gimana ya? Amerika Serikat. Luar biasa, cantik kurang cantik ya, bahkan memang disebut dengan istana. Udah? Oh, istana. Ada Pak ya? Istana. Istana negara. Sebut istana. Secara Masya Allah Ali bin Abi Thalib dengan hal istana ini ya, pernah beliau katakan ketika beliau pernah melihat istana yang kemudian ataupun tempat gedung ya, yang harusnya ditempati beliau di dalam memimpin kekhilafahannya, beliau katakan demi Allah saya tidak akan pernah masukinya. Ali bin Abi Thalib yang mengatakan itu. Tadi lagi-lagi Umar bin Abdul Aziz pun mencontohnya. Beliau pindah tugas, jangan di sini, ini terlalu bermewah-mewah. Ya. Yang tentunya kalau udah bermewah-mewah, biasanya akan melalaikan kita. Allah katakan alhaakumut Takasur. kalian seringnya dilalaikan oleh at-takasur, bermewah-mewah, nanti akan melalaikan kita. Dan orang insya Allah tidak akan lalai, mudah-mudahan tentunya dengan izin hidayah taufik Allah, ketika dia nggak mewah akhirnya selalu ingat Allah ya. Walaupun ada juga udahlah nggak mewah, jauh pula dari Allah kan, semakin kuning otaknya, berjudi lagi, kalah lagi, taruhan lagi, kalah lagi, udah begitu datang lagi ke wa apa besok tombus nomor udahlah dibayar lagi wa tuh, besok tak tombus pula dibongkar, habis lagi makin udah jatuh ketimpa apa lagi, Batu. kejobit pintu lagi, runtuh pula lagi sehingga segala macam. Alhamdulillah ya. Zaman dilakukan Allah Azza wa Jalla. Nah, beliau adalah seorang yang sangat zuhud ya. Beliau bahkan Pak itu pernah didapati oleh Al-Arqam, aku melihat Ali sedang menjual pedangnya di pasar. Sampai dijual Pak pedangnya. Kita tahu pedangnya tadi sudah berapa kali menebas para kesatria orang-orang kafir sejak Badar ya. Kemudian tadi di mana? Masya Allah di Khandaq, di Khaybar. Para kesatria yang sampai tinggi 2 meter tadi, yang beliau sabet juga enggak tumbang-tumbang, enggak mempan, sampai beliau sikat apanya kemarin, betisnya. Ini kan dahsyat Pak, yang orang-orang kenal dengan Dzulfiqar. Masya. Yang kemudian apa kata beliau? Siapa yang mau beli pedangku ini, maka demi zat, demi Allah yang telah menumbuhkan biji-bijian, begitu lama aku menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pedang ini. Seandainya aku memiliki uang seharga kain sarungku, aku nggak akan jual ini. Apa maknanya? Kandas udah di rumah. Ya, kalau ada aku punya uang seharga sarungku ini, ya nggak aku jual ini. Ya, tentu orang kan ya punya senjata ya Pak ya, senjata untuk kemudian apalagi saat itu ya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Ini ucapan beliau disebutkan di dalam kitab Hilatul Awliya oleh Imam Abu Nu'aim, riwayat yang sahih, dan juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab yang Musannaf. Hadis yang sahih. Beliau mau menjualnya itu hanya karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Padahal pedang yang sangat berjasa sejak perang Badar. Masya Allah,
itu pedang luar biasa. Ya, saking kan zuhudnya. Ya, kalau Islam azanallah wa iyyakum tadi ya, apalagi kehidupan yang membuat beliau harus lalai dari agama, ibadah tentu tidak. Tentang sebagai pemimpin tertinggi, hidup kerjanya di istana, ya tidak. Beliau mengatakan soal istana tadi ya, ini adalah istana yang hina, aku tidak akan pernah tinggal di sana. Ya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak ya ucapan-ucapan beliau yang menunjukkan keadilan, kejujuran, kezuhudan, kewaraan, jauh dari dunia, ya, masya Allah. Maka yang Islam azanallah wa iyyakum, ya, sampai-sampai kemudian beliau pernah katakan kepada ya orang-orang ya, tentang siapa yang kemudian beliau telah diberitahu membunuh dirinya, ya, ini seorang dari kalangan Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, ya, beri dia tempat yang baik. Jika aku hidup, ya akulah yang lebih berhak dengan darahnya sebagai kisos, atau boleh jadi kumaafkan. Dan jika aku mati karena itu, ya maka hukum matilah dia juga sebagai kisos, sehingga nanti aku bisa mengadukannya di depan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kalian bunuh karena aku, selainnya dia saja, ya, sebagai kisos, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini beliau sebutkan, ya, dan dikutip oleh Dr. Said Husain dalam kitab Tartibul Afwah, ya, masya Allah, betapa beliau mengajarkan untuk adil dan jangan melampaui batas. Walaupun ada orang yang harus dihukum, tapi jangan melampaui batas. Ya, cukup, ya, sebagaimana harusnya sesuai dengan syariat Islam. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla, ya, dan keadilan beliau dan kecerdasan beliau juga, ya, ketika memang betul tadi didoakan Rasul, diberikan Rasulullah arahan dalam memimpin ataupun sebagai qadhi di Yaman. Pernah memang ketika sampai Yaman, Pak, masya Allah, maka ada kasus 4 orang ini masuk ke lubang perangkap singa. Iya, yang memang dibuat untuk menangkap singa, dan ada singa di situ. Dan kemudian orang pertama jatuh, menarik orang yang kedua jatuh, menarik orang yang ketiga. Walaupun kabarnya 2 yang meninggal. Maka kemudian kasus ini beliau sebagai hakim di Yaman, ya, yang akhirnya untuk menyelesaikan perkara ini, ya, beliau memberikan solusi. Kumpulkan dari kabilah yang menggali lubang ini, minta diat sama mereka, ya, diat pembunuhan itu mi'atu ibn, 100 onta. Satu nyawa itu 100 on. Satu onta 20 juta. 100 onta 2M nyawa seorang muslim itu 2M. Dan termasuk kisos dalam melukai yang sampai hilang fungsi atau bahkan fisiknya hilang, yang indera tubuh kita itu cuma 1. Apa dia? Lidah, maaf kemaluan misalnya. Itu dipotong, dihabisi, habis nggak atau nggak fungsi lagi. Sebagai kisosnya itu ya diat 1 nyawa. Diatun nafas, diat nyawa 100. Ya, yang kalau kemudian anggota tubuh kita ini yang 2 pasang, 1 pasang itu 2, ya, 2 tangan, kaki, telinga, mata. Ya. Misalnya mata dicungkil 1, ya nisfun dia, setengah dia. Berarti berapa onta? 50 ekor onta. 1M. 1 biji mah atau 1M. Kemudian gigi, Rasul pernah bersabda, diatnya itu setiap 1 gigi 5 ekor onta. Putus segigi 5 onta. Berapa? 100 juta. Mahal kita nih, Pak. 1 gigi berapa? 100 juta. Bagaimana mungkin ada orang mau zolim, Kasar.
Ya, kalau ini diterapkan, satu gigi aja 100 juta. Kalau ukuran onta 20, ya rata-rata 18, 17, 18, 16 sampai 20 juta. Itu yang bagus ya. Zaman dimana Allah Azza wa Jalla. Nah, beliau punya usul, kemudian sebagai solusi hakimnya saat itu di Yaman, kumpulkan kabilah suku-suku yang menggali lubang itu. Ya. Yang mereka diat 100 onta tadi itu dibagi, ya, 1/4 diat, kemudian dibagi yang kedua 1/3, kemudian setengah, dan 1 diat penuh, ya, untuk dibebankan dan diberikan kepada tadi ya keluarga. Nah, untuk yang jatuh pertama, kata Ali, untuk dia baginya 1/4 diat. Lumayan 25 ekor onta. Kenapa? Karena dia juga telah mencelakakan orang yang di atasnya. Narik dia kan. Nah, maka orang yang ketarik yang kedua itu mendapat 1/3. Ya, lebih banyak lagi. 1/3 diat. Berarti berapa? 33. Nah, orang yang kemudian 1/3 ada tadi, yang kedua tadi, karena dia juga telah mencelakakan orang yang di atasnya, dan yang ketiga pun mendapatkan setengah diat, 50 ekor, karena dia pun telah ikut mencelakakan orang yang di atasnya. Dan yang keempat, yang terakhir, baru pono, ya, dia pono. Maka awalnya mereka tolak. Ya sudah, mereka adukan ke Rasulullah di Madinah, dan kemudian Rasulullah menyetujui apa yang dijadikan ya hukum ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka beliau adalah hakim yang adil bagi umat, dan karena beliau adalah cerdas. Rasul beliau mengakui bahwa beliau adalah, katakanlah, sebagai kotanya ilmu, gerbangnya adalah adil. Zaman dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian soal kedermawanan Ali. Ali bin Abi Thalib saat meninggal, kata Abu Ja'far, beliau punya harta sampai 100.000. Masya Allah, ya banyak ya. Dan ketika meninggal, ternyata ada hutang 70.000. 70.000, bisa berapa? 30.000. Ya, ini banyak. 30.000 dinar, Masya Allah ya. Maka Abu Ja'far berkata, dari mana Ali punya hutang sebesar itu? Ternyata beliau itu didatangi oleh saudara-saudara istrinya, ya, saudara-saudara istrinya beliau. Kan beliau cepat menduda ya, kemudian menikah. Ya, Fatimah kan hanya sebentar. Ya, ketika Rasulullah wafat, tidak berselang lama, beberapa atau katakanlah setengah tahun sejak itu juga menyusul ayahandanya Fatimah. Ya. Nah, beliau sering datangi oleh istrinya, dan kenalan-kenalannya yang menurut Ali tidak berhak untuk dapat harta faid. Tapi beliau tak memberikan. Nah, dengan cara apa? Pinjaman. Jadi ngasih orang tuh dengan beliau yang berhutang. Ngasih butuh kali ya beliau kasih. Tapi walaupun beliau tidak punya. Nah, dengan itulah dibayar. Nah, dari 100.000 tinggal 30.000 karena dibayarkan hutang 70.000. Nah, ketika dijual harta yang 30 lagi oleh anandanya Hasan, ya, sampai lunas sudah, maka kemudian dia merdekakan setiap tahun. Hasan memerdekakan budak setiap tahun 50 orang. Dan itu diatasnamakan untuk ayahnya. Ini kalau kita punya anak soleh begini ya Pak. Harta warisan kita mereka sempatkan untuk menjadi bagian kita juga. Ini kalau kita didik anak kita menjadi solehah. Ya. Dan kalau khawatir anak-anak kita nggak solehah, lupa sama kita, harta kita cuma dinikmati mereka semata, tidak ada diwakafkan atas nama kita, ya salah sendiri juga. Harusnya kita yang sejak masih hidup, ya kan? Impakkan memang. Itu kan untung-untungan, Pak. Untung-untungan kalau mereka mau itu, buat itu, karena mereka udah halal dapatkan harta kita sebagai warisan. Nah, khawatir kalau nggak mereka buat begitu, ya sebelumnya
sisihkan untuk sebagai wakaf. Jangan semua juga, jangan semua. Ya, sebab Rasulullah juga pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal hanya ada satu orang putri. Ya, jadi beliau ingin wakafkan sebanyak-banyaknya. Jangan juga, harus diberi itu anaknya. Allah pun sampaikan dalam An-Nisa ayat yang ke-9, ya, untuk kita bagi orang tua hendaklah khawatir wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah orang tua itu khawatir ketika mereka meninggal, ya, orang-orang atau anak-anak yang ditinggal mereka ini orang-orang yang dhi'afa, lemah dalam hal termasuk ekonomi. Tapi jangan lupa kita harus lebih khawatir kalau mereka lemah akidah. Ya. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, adalah orang khalifah yang juga sangat tawadhu. Ya, pernah Amir bin Qais meriwayatkan bahwa Ali pernah terlihat mengenakan kain sarung yang sudah bertambal, Pak. Sarungnya bertempel kayak. Ya, insyaallah. Maka kemudian beliau ketika ditanya dan ditegur, beliau mengatakan, ya, sekalian agar jadi teladan lah bagi orang yang beriman dan saya agar semakin khusyuk. Ya. Dan Rasulullah pun pernah, Pak, ya, diberikan oleh sahabat Abu Jaham pakaian, ya, yang bermotif. Beliau terima dan beliau pakai pakaian ini, hadiah pakaian baju ini. Tapi terasa beliau sallallahu alaihi wasallam mengganggu kekhusyukan sholatnya. Beliau minta sahabat, tolong dong kembalikan ini ke beliau, ya, dan kalau bisa ya diganti dengan yang polos aja lah, karena tadi itu mengganggu saya. Beliau minta yang ambajaniyah, yang biasa-biasa saja. Maka memang perlu, ya, kita pakai ini yang indah-indah. Boleh? Ya boleh. Pernah sahabat Nabi ketika bertanya, lantaran Rasulullah pernah sampaikan siapa yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji sawi tidak masuk surga. Sahabat langsung nanya, mereka langsung bandingkan dengan kesombongan yang didapati karena punya barang-barang bagus. Ya Rasulullah, bagaimana kita punya baju dan sendal bagus, sedangkan kau katakan tadi siapa yang ada rasa sombong sebesar biji sawi di hati nggak masuk surga. Gimana dong Rasul menyikapi ini? Maka Rasulullah sampaikan, ya, katakanlah, ya, ada hal yang belum dipahami secara utuh oleh sahabat Nabi tadi. Rasulullah menjelaskan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Artinya boleh baju dan sendal bagus, boleh. Allah pun indah, maha indah dan menyukai yang indah-indah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah suka kita membuktikan rasa syukur kita pada Allah dengan melihat kan bekas-bekas nikmat tadi itu. Ya, dipakai yang bagus-bagus. Boleh. Maka Rasul jelaskan sebagai penutup hadisnya, al-kibr batarul haq wa hubdun nas. Yang namanya kiber, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau sendal yang dia bagus, baju yang dia pakai yang bagus tadi dalam rangka meremehkan orang lain yang di bawahnya, itu baru sombong. Tapi kalau tidak, insya Allah tidak sombong. Karena ada, Pak, ya, di kota ini ya cuma saya lah yang punya jam 7M. Sampai bingung Tuhan membuat saya jadi miskin, mungkin ada begitu, Pak, ya. Akhirnya siapa? Oh, ada ya? Saya pun menyatukan ini, menyampaikan ini karena doa pula. Oh, ada begitu, ya. Nah, tapi ya karena memang bukan seorang yang beriman pada Allah, bukan orang yang beriman pada Allah, kan? Ya, apa agamanya? Bukan seorang muslim. Ikhwatul Islam a'azinallahu wa iyyakum. Nah, Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah yang juga cerdas akhirnya memiliki ucapan-ucapan yang sangat dahsyat manfaatnya. Ya, ucapan-ucapan indah dari beliau terutama tentang dunia dan ilmu. Ya, dan ini sering dihafal oleh para penuntut ilmu, para santri, ya, para talibul ilmi syar'i. Ya, ucapan beliau yang sangat terkenal itu dengan redaksi yang katakanlah saling berbeda tapi maknanya sama semua. Al-ilmu yahrusuka wal malu
Ya, harus. Ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau pula yang menjaganya. Nah, mana coba kehebatan Mbak? Ilmu apa harta? Ilmu. Ini ucapan Ali yang sangat masyhur. Ilmu menjaga kita. Kalau harta, Kita yang menjaga. awak pula menjaganya. Awak pula dijadikan pembantu satpam si harta ini. Kalau ilmu, nah dia pula yang menjaga awak. Yang menjaga sama yang dijaga, hebatan mana? Yang dijaga. Yang dijaga. Dalam hal dunia ya. Nah, jamaah dimana Allah Azza wa Jalla. Kemudian ucapan beliau yang lain, ya, ilmu bertambah karena diamalkan, dipakai. Ketika ilmu dipakai semakin bertambah, harta dipakai Semakin berkurang. kurang, habis pun bisa kandas. Nah, gimana? Ilmu apa harta? Ilmu. Betul. Aku baik ya. Ilmu dipakai bertambah. Buktinya apa? Ilmu dipakai bertambah. Terasa betul di sini. Karena diamalkan terus. Ya coba Al-Fatihah, apa ada yang lupa? Na'udzubillah. Terus begitu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ilmu itu hafal betul? Kenapa? Mungkin kalau jadi surat sunnah itu sambil di bawah. Tapi sekali-kali lah. Akhirnya masih juz amma. Apa ya? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujum kadarat wa idza apa lagi? Betul kan? Kalau jarang dipakai di surat sunnah wa idza apa lagi nih? Banyak pula mirip-mirip. Idza samaa'un syaqqat. Wa idza apa lagi? Wa idza jibalu suyirat atau wa idza isyaru utilat wa idza wuqushu suyirat wa idza biharu fujirat atau wa idza biharu sujirat atau wa idza jibal mirip-mirip. Jangankan itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ada Pak yang watawasaw bil haqqi. Ada juga yang falahum ajrun ghairu mamnun. Surat apa itu? Wattini. Zaitun. Sama wal asri. Turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Terus? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين. Terus Illal الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Atau sebaliknya wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum. Harusnya Sobil apalagi di kulli syai'in alim, sami'un alim atau wasi'un alim. Ini bagi para penghafal Quran yang mengalami hal itulah. Ya. Min qabli apa min qablu? Itu banyak, Pak. Ada banyak min qablu, ada banyak min qabli. Masya Allah. Maka betul kata Ali, ilmu diamalkan bertambah, paling enggak terus mantap kuat hafalan dikit. Sedangkan harta dipakai berkurang. Ya. Dan inilah satu-satunya soal ilmu yang Allah inginkan dari nabinya untuk memohon pada Allah agar senantiasa Allah tambah ilmu. Ya, Allah sampaikan dalam Quran surat Thaha. Ya, Allah sampaikan di dalam Quran surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Berdoalah wahai Muhammad, mintalah pada Allah, Rabbi ya Allah zidni, tambahkan aku ilmu. Ya, Masya Allah. Jadi Rasul saja Allah perintahkan untuk doa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Kita sumber ilmu saja dari Allah ke Rasulullah
yang juga menjadi sumber ilmu bagi kita di dunia ini, itu Allah perintahkan minta tambahan ilmu, minta tambahan ilmu. Kita cuma minta tambahan duit saja. Ya. Ada Pak ya, mudah-mudahan setelah ini kita jangan lupa doa diantaranya tambahkan aku Allah ya Allah Jadi kalau ada perintah doa tambahan ilmu, ya berarti menunjukkan di dalam proses mencari ilmu, tambahan ilmu ini lebih-lebih lagi dianjurkan. Caranya apa? Kan juga bukan cuma doa, tentu datangi majelis, mintanya saja Allah perintahkan. Apalagi mencari sama dengan rezeki, silakan cari minta yang halal sama Allah. Tentu bukan cuma minta saja, tampung tangan, onto duduk manis di rumah. Makanya Allah perintahkan juga kan keluar, hatta bahkan setelah pada Jumat kan. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Salat Jumat itu. Ketika selesai salat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi Allah, Islam sangat memotivasi untuk mencari dunia. Tapi tentu kembali ke surat Al-Qasas ayat 76, 77, 78. Jangan lupakan akhirat, ya. Oke. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Walatan sanasibaka minad dunya. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Kita terbalik, cari dunia, jangan lupa akhirat. Roja tapi jangan lupa sholat. Tapi yang penting lah, ya walaupun agak-agak kebalik sedikit. Harusnya cari akhirat ya, dengan rezeki kita bisa khusyuk sholat, dengan rezeki kita bisa sedekah, rezeki kita bisa zakat, bisa bahkan naik haji. Ya, cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Ya, cari juga. Masya Allah. Nah, jangan dimakan Allah ucapan Ali, ya itu banyak tentang perbandingan antara ilmu dan harta. Ya, maka mudah-mudahan ya dengan wasiat beliau ini kita termotivasi untuk lebih memburu ilmu dibandingkan harta. Kenapa? Yang dicari harta itu awak yang mencari dia, awak pula yang jaga. Ya kan? Enak awak cari ilmu, awak cari dia udah dapat, awak pula yang dijaganya nanti. Ya kan? Jadi kan harusnya kita mencari sesuatu yang bisa menjaga kita. Awak mencari sesuatu, awak pula menjaga dia. Ya, karena kuning kalau semakin banyak, dulu tak berpagar rumahnya. Pagarlah. Makin banyak lagi, makin banyak lagi, sapam. Kan begitu. Putaran pikirannya hanya berputar pada soal dunia dan dunia. Ya, Allah sibukkan dengan dunia. Na'udzubillah. Inilah yang Allah kemudian singgung dalam Al-Quran. Wa idul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah. Celaka juga orang yang jama'a, mengumpulkan harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Kumpul hitung. Celaka. Kapan? Ketika di siang hari sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya saja, di malam tidak dia imbangi dengan ibadah. Bukan secara zahir ayat ya. Kumpul, hitung. Dosa enggak, Pak? Hah? Tidak lah. Awak dagang kan kumpul, hitung, tengok mana untuk modal, diputarkan balik, mana labanya, disimpan. Jadi hitunglah. Kenapa perlu hitung? Sampai dalam Islam juga ada istilah 2,5%. Nisabnya 20 dinar atau 85 gram emas sampai setahun. Itu kan berarti hitung-hitungan. Pertaniannya 5 atau 10%. Ya. Ternak juga dilihat berapa ternak kemudian diambil 1 ekor. Kan suruh ngitung. Kumpul hitung. Itu enggak salah. Maka yang dimaksud dalam ayat ini apa? Siang habis cari dunia, malam sedikit pun tidak ada untuk akhirat. Nah, ini baru. Ada juga yang siang sibuk dunia, malam tambah lagi dunia juga. Siang kerja membetor, malam malas. Papi gitu pemimpin Atau dibalik. Siang melas, malam membetor. Ada juga siang memancing,
Malam mancing dulu. Malah mancing juga. Ada di sini. Di sini. Dan tidurnya pun diniatkan untuk cuma mencari dunia. Ah, ya. Karena ulama salaf kita menganjurkan tidur kita ini untuk bisa semangat ibadah pada malam hari. Apakah tahajudnya, apakah witirnya, atau minimal subuhnya. Tidurnya kita untuk itu biar lebih khusyuk sholat subuh. Yang ini makan Allah Azza wa Jalla. Nah, ucapan-ucapan Ali yang sangat berharga ini banyak tentang dunia dan ilmu. Ya. Tuhan Islam Azza Allah wa iyyakum. Ya. Ilmu menghasilkan ketaatan bagi yang berilmu dan menjadikan perkataan yang baik setelah matinya, sedangkan harta hilang setelah kematiannya. Ya. Baik. Para penjaga harta orang yang mati selagi mereka masih hidup. Sedangkan orang yang berilmu akan abadi seiring dengan waktu. Jasad mereka telah hilang, tapi kenangan mereka tetap ada di hati. Iya. Ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i Dalam mati ya. sudah meninggal dunia. Bahkan usia mereka nggak panjang-panjang. Pak Imam Nawawi nggak sampai 50-40. Imam Nawawi cuma 54. Ada orang kematiannya, kita dapat kabar kematiannya cuma 54. Ya nggak tua-tua kali, Pak. Imam Syafi'i 150 Hijriah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Itu beliau lahir 150. Meninggalnya 204 Hijriah. Berapa tahun? Cuma 54. Ya udah tua juga sih. Walaupun Allah alami sahab sampai nggak ke situ. Tapi karyanya, hasil istihad beliau, kesungguhan beliau dalam hal ibadah, mengajarkan orang bisa ibadah. Sampai hari ini bisa dinikmati. Imam Nawawi tadi yang bahkan nggak sampai 50. Ya, sampai nggak sempat menikah jemaah. Termasuk ulama yang membujang ya diantaranya Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Arba'innya Pak, 42 hadis sajanya. Tapi kitab yang kata ulama adalah kitab yang sangat-sangat berkah. Hampir seluruh dunia pakai kitab ini. Bukan cuma Indonesia Pak. Hadis Arba'in itu mendunia jamaah. Yang cuma 42 hadis. Menunjukkan keberkahannya. Insyaallah. Ya. Luar biasa. Jadi betul, pemilik ilmu orangnya pun sudah habis, sudah tiada, sudah dikubur. Seakan dia masih hidup. Imam Bukhari senantiasa kita ucapkan namanya. Ulama-ulama itu senantiasa kita ucapkan namanya. Kenapa? Ilmu mereka. Maka mereka seakan masih hidup, karena namanya masih disebut. Pemilik harta, iya sekarang disebut, tapi boleh jadi karena ketidakbaikannya dalam hal mengurus memanage harta yang dititipkan. Ya Qarun disebut juga, bahkan namanya ada dalam Quran. Ya kan? Tapi tentu dia menorehkan sejarah yang sangat-sangat buruknya dengan harta yang dititipkan oleh Allah. Apalagi nanti menjadi warisan anak-anaknya. Selesai sudah. Sampai di situ. Katakanlah sampai 7 keturunan saking banyaknya. Udah habis. Tapi kalau ilmu bukan 7 keturunan kok. Ya. Kita dengan Imam Nawawi, beliau di abad 7 Hijriah. Ya. 6 sampai 7 Hijriah. Kita udah abad ke-14, abad ke-15. Masya Allah, udah 7 abad yang lalu. Gak bisa habis. Imam Syafi'i apalagi 200-an Hijriah, 204 Hijriah wafat. Sekarang udah 1443. Udah berapa abad kita dengan Imam Syafi'i? 120. Ya. Dengan Imam Bukhari, ya sebegitu juga. Masya Allah. Zaman ini kata Allah Azza wa Jalla. Tayyib, nasihat yang berharga beliau ini sangat berat sekali juga. Ya, untuk kita bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Ya, cukuplah neraka sebagai hukuman. Kata beliau juga pernah mengingatkan orang-orang. Ya, dan cukuplah kitab Allah sebagai bukti dan argumen. Cukuplah surga sebagai pahala dan nasihat-nasihat yang lainnya tentang akhirat. Ya, zaman ini kata Allah Azza wa Jalla. Beliau pun sangat tentunya mengikuti sunnah Nabi, ya. Beliaulah orang yang pernah mengatakan, "Laukan dinu birra'yi", seandainya agama itu dengan akal, lakana, maka niscaya yang paling utama untuk dibasuh dalam mashul khuf, mengusap sepatu, yang kita ketika memakai sepatu tadi sudah dalam keadaan wudu, batal wudunya,
kita cukup membasuh wudhu yang wajah, dua tangan, kepala. Untuk kaki nggak perlu dilepas sepatunya, cukup dengan basuh khuf atasnya saja begini. Pakai air, set, sudah. Seandainya agama itu dengan akal, maka yang paling utama untuk dibasuh yang mana? Bawah. Tampaknya. Tapi agama tidak dengan akal dan diajarkan, dan aku lihat Rasulullah mengusap khuf itu ya bagian atasnya saja. Nah ini orang Syiah nggak pakai sepatu, cuma kaki begini, malah mereka nggak basuh, cuma gaya khuf pula orang Syiah. Wudhunya Syiah itu begitu, pakai air, kaki atas dilap begini. Dibuat orang tuh gaya khuf pula, Pak. Tadi cerita Syiah tadi, saya tambahkan tadi ya. Sebelum tadi majelis ada cerita soal sholatnya Syiah, bahkan ada masjid di kota kita sempat kawan kita melihat ya model sholatnya Syiah dengan tanahnya ya, dengan tepukan tangannya dan yang semisal. Nah Syiah juga diantaranya wudhunya adalah sebagaimana kita pakai sepatu. Ini nggak pakai sepatu tapi model mereka kayak sepatu. Nah jadi kalau soal pakai sepatu boleh ya Pak ya, tapi pakainya sudah dalam keadaan berwudu. Dan sepatunya bukan sepatu yang di atas, di bawah mata kaki, melewati mata kaki tebal ya, batal di pertengahan jalan, tidak perlu dibuka. Sholat dengan itu bisa, tapi sholatnya pakai itu. Jangan pula udah masuk hub, buka sepatu, sholat buka sepatu, yang nggak salah disiram, dibasuh sebagaimana dia. Ini keringanan untuk musafir yang boleh tidak melepaskan sepatu. Dan intinya dari kalimat Ali ini menunjukkan beliau sangat tegas dan begitu kuat dalam mengamalkan sunnah dan mengajarkan kita agama ini tidak dengan akal. Kalau dengan akal ya semua bisa diakal-akali, Pak. Oh begini dan begitu. Ya. Jangan ingatkan Allah Azza wa Jalla. Dan ya waktu juga ya, Masya Allah cerita Ali ini saya mau habiskan sampai di sini sebenarnya ya, karena ada Insya Allah satu pertemuan lagi ya tadi ya Pak Iwan ya. Karena kalau satu pertemuan kita mau kisahkan kisah selanjutnya adalah Tolhah ya bin Ubaidillah, mengkisahkan Tolhah juga tidaklah cukup satu kali pertemuan ya, agar kita lebih dekat dengan sahabat apa saja yang bukan hanya kisah runtut ya, sebagaimana kisah-kisah sejarah yang kita baca. Kita hanya mau mengkisahkan yang kaitannya langsung aja, yang langsung ada manfaatnya, tentang kepahlawanan, kezuhudan ya, nasihat-nasihat ketua beliau yang sangat berharga ya. Beliau sebagai penutup, Ali juga sebagai pendakwah ya. Sejak zaman Rasul SAW beliau pernah diutus lagi-lagi ke Yaman ya, sebagai hakim tadi juga sebagai dai, di mana awalnya di Yaman ini yang Rasulullah utus itu Khalid bin Walid. Ini yang mengkisahkan yakni sahabat Nabi bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku termasuk orang yang ikut bersama Khalid untuk dakwah ya, untuk dakwah di Yaman selama 6 bulan di sana, mendakwakan mereka untuk masuk Islam, namun mereka tidak memenuhi ajakan tersebut. Kemudian Ali mengutus Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan Khalid pulang. Ya, semacam pergantian tim dakwah. Ya, ustadznya diganti. Ya. Dan kemudian memerintahkan Khalid untuk pulang. Ya, kecuali siapa yang mau berangkat pulang dengan Khalid ya silakan. Siapa yang mau tinggal di sana menemani Ali juga silakan. Apa kata Al-Bara'? Saya termasuk orang yang ingin tetap di Yaman untuk menemani dakwahnya Ali. Nah, apa kata Al-Bara'? Ya, ketika kami mendekati penduduk Yaman, kami keluar, Ali sholat mengimami kami, ya, dan kami buat satu barisan. Ali pun maju membacakan surat Rasulullah untuk mereka masuk Islam, ya. Kemudian mereka akhirnya alhamdulillah masuk Islam jamaah dengan dakwahnya Ali. Masya Allah. Ketika mereka masuk Islam, Ali pun menulis surat ke Rasulullah mengabarkan tentang keislaman mereka. Rasul baca dan kemudian Rasulullah bersujud sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang-orang sana yang masuk Islam, tepatnya di daerah namanya Hamdan. Maka Rasul bersabda, semoga keselamatan bagi penduduk Hamdan, semoga keselamatan bagi penduduk Hamdan. Hadis Imam Baihaqi. Menunjukkan Ali juga bukan sebagai petarung hebat di medan laga jihad,
tapi juga sebagai Pendakwa. pendakwa. Istilahnya kita kalau bisa ya, multi talenta ya dalam hal Islam. Ada kan multi talenta dalam hal yang tidak keislaman? Islam. Ya. Bukan cuma pandai menyanyi dia, Pak. Bermain gitar pun hebat. Bukan cuma itu, drum dipegangnya pun jago, piano pun multi talenta, Pak. Bangga lah betul ayah mama. Pak ya, kadang begitu Pak ya. Apalagi menang pula anaknya kan, pentas begitu. Mak menangis Bu, menangis haru. Lihat aku. Multi talenta. Harusnya multi talenta kayak Ali bin Abi Thalib sebagai petarung jihad jago luar biasa. Satria di medan jihad. Dakwah di medan dakwah. Masya Allah ya. Dan bahkan ahli ibadah saat di kesendirian beribadah pada Allah. Ini multi talentanya kita kalau bisa seperti ini. Dan Abu Bakar dan kisahkannya seorang yang sangat-sangat multi talenta dalam hal dalam hal sedekah, bahkan membantu. Ya, masya Allah. Ya, ternyata Ali juga seperti itu. Ya, jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup, insya Allah terakhirlah kita tutup kajian Ali bin Abi Thalib sampai wafatnya, dan juga sebagai sekaligus penutup kekhilafahan 4 khulafa Rasyidin yang Rasulullah pernah sebutkan dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi, ya, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Kekhalifahan umatku ini 30 tahun. Ya. Summa yakunu mulkan ba'da dzalik, kemudian menjadi sistem kerajaan setelah mereka. Rasul sudah bersabda dan itu terbukti jamaah. Sampai-sampai Al-Imam bin Arabi menyampaikan dalam kitabnya Ahkamul Quran, la tanqus wa la tazid. La tazid wa la tanqus. Tidak berkurang, tidak berlebih satu hari pun. 30 tahun ini. Sejak Abu Bakar sampai ya memang terakhir Hasan anaknya Nabi. Ya, sebagai ringkasan dan penutup, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu 2 tahun 3 bulan. Ya, yang ada mau mencatat silakan kita hitung-hitung sama bulan-bulannya ini soalnya. 2 tahun 3 bulan. Selepas beliau Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin itu menjabat 11 ya, 9. beliau 10 tahun 9 bulan. 10 tahun 6 bulan. Sudah berapa? 12,9 bulan. Kemudian setelahnya Utsman bin Affan 12 tahun pas. Utsman bin Affan 12 tahun. Dan terakhir Ali bin Abi Thalib, sebelum terakhir Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Nah, anandanya Hasan sebelum diberikan kepada Muawiyah itu 6 bulan. Sudah? Ini disebutkan oleh Al-Izz, ya, Al-Imam Al-Izz, ya, bin Abdul Salam di dalam kitabnya, yakni Ibnu Abdul Izz, dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, demikian 30 tahun itu. Ya, 30 pas. Abu Bakar 2-3 bulan, Umar 10 6 bulan, jadinya berapa? 12 9 bulan. Tambah Utsman 12 24,9 bulan. Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Jadi 24 tambah 4 28,18 bulan. 18 bulan sama dengan 9,6 bulan. Berarti 20,6 tambah Hasan 6 bulan 30 tahun. Rasul bersabda, ya, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Baik, Allah a'lam bishawab. Ya, insyaallah kita akan tutup kajian Ali dan sampai wafatnya beliau radhiyallahu anhu insyaallah pada pertemuan yang terakhir insyaallah taala. Allah a'lam bishawab. Segala kurangan kami mohon pada Allah, mohon maaf kepada jemaah sekalian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.